warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kenalkan, nama saya Putri Ayu Madidi Budiawan dengan NIM 012018166305. Saya sebagai mahasiswi PPDS 1, Program Studi Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Universitas Airlangga. Pada kesempatan ini, saya akan membahas secara singkat mengenai fenomena yang belakangan ini marak terjadi di sekitar kita, yaitu terkait vaksinasi COVID-19. Dan dalam video saya kali ini, saya akan meninjau lebih kepada pendekatan kultural sebagai sarana edukasi masyarakat tentang kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI vaksin COVID-19. Sebelum kita semua tahu bahwa saat ini kita sedang menghadapi sebuah bencana non-alam, yaitu pandemi COVID-19. Pada bulan Maret 2020, WHO telah mengumumkan status pandemi ke seluruh dunia terkait penyakit menular, yakni COVID-19. Maka Indonesia termasuk negara yang mengalami hal tersebut. Adanya berita pandemi ini membuat tiba-tiba terjadi situasi panik di mana-mana. Setiap negara tidak siap menghadapi bencana COVID-19 pada awalnya. Akibatnya, dari maraknya virus corona ini mengakibatkan berbagai hal yang baru. Hampir seluruh aktivitas sosial dikerjakan dari rumah, baik sekolah, kuliah, kerja, ataupun aktivitas yang lainnya. Bahkan tempat ibadah pun sebagian telah ditutup demi mengurangi penyebaran virus corona ini. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah seperti physical distancing, jaga jarak, lockdown, bahkan di beberapa daerah pun telah diberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Namun masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan tersebut, hingga akhirnya penyebaran virus ini berjalan sangat cepat. Sehingga upaya untuk memerangi pandemi COVID-19 harus dilakukan oleh semua pihak, tidak hanya tenaga medis, tapi termasuk seluruh pihak berwajib sampai masyarakat adat. Selain kampanye atau penyuluhan untuk perubahan perilaku, pemerintah saat ini juga melakukan upaya pengembangan vaksin COVID-19 sehingga nantinya siap dan aman untuk didistribusikan kepada masyarakat. Nah, telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pengembangan vaksin COVID-19. Selama bulan September 2020, WHO, Kemenkes RI, Itagi, dan UNICEF melakukan survei dengan daring terhadap lebih dari 115.000 responden di 34 provinsi di Indonesia untuk mengukur penerimaan masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Dalam survei tersebut menunjukkan lebih dari 70% masyarakat telah mengetahui adanya wacana pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi nasional dalam upaya menekan laju COVID-19 ini. Mayoritas masyarakat sekitar 65% bersedia menerima vaksin apabila disediakan oleh pemerintah. Sementara sekitar 27% merasa ragu-ragu dan sebagian kecil lainnya 8%. 8% itu menolak. Berbagai sebab penolakan atau meragukan vaksin pun disampaikan oleh masyarakat dalam penelitian tersebut. Masyarakat yang menolak vaksin sebagian besar dikarenakan masih meragukan keamanannya, yaitu sebesar 30%, dan tidak yakin bahwa vaksin tersebut efektif. Sebagian yang meragukan keamanannya di sini penyebabnya disebabkan oleh karena takut pada efek samping. Kemudian sebab lainnya adalah alasan agama dan alasan lainnya, dan ada juga yang menyatakan tidak percaya pada vaksin. Tingginya keraguan disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan sosialisasi terhadap vaksin itu sendiri, didukung dengan maraknya berita-berita di luar sana yang terkesan menakut-nakuti mengenai kandungan atau efek samping dari vaksin. Keraguan menerima vaksin sebagian besar oleh karena takut efek samping yang akan muncul setelah memperoleh vaksin. Oleh sebab itu, penting bagi masyarakat benar-benar mengetahui dan mempelajari lagi tentang vaksin itu sendiri, KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi, dan dari sini memerlukan pendekatan yang baik kepada masyarakat.
secara singkat, apa itu vaksin atau imunisasi? Imunisasi merupakan hal yang penting dalam pelayanan kesehatan yang melindungi individu yang rentan dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, atau bisa disingkat PD3I. Dengan memberikan imunisasi tepat waktu, individu dan komunitas tetap terjaga dan kemungkinan penularan PD3I berkurang. Mencegah penularan PD3I tidak hanya menyelamatkan nyawa, tapi juga membantu mengurangi beban pada sistem kesehatan yang sudah menanggung beban pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya mengenai KIPI. Kejadian ikutan pasca imunisasi atau bisa disingkat dengan KIPI merupakan kejadian medik yang diduga berhubungan dengan vaksinasi. Disebut pasca, bukan karena. Hal ini yang sangat perlu ditekankan. Kejadian setelah pemberian vaksin bukan berarti disebabkan karena kandungan vaksinnya. Ini dapat berupa yang pertama dari reaksi vaksin. Dalam hal ini terkait vaksin yang contohnya kadaluarsa atau terpapar oleh bakteri-bakteri tertentu, sehingga dapat menimbulkan gejala yang bukan disebabkan oleh komponen vaksin itu sendiri. Hal ini jarang terjadi. Selanjutnya adalah kesalahan prosedur. Hal ini terkait dengan prosedur yang dilakukan. Misal salah tempat menyuntik atau salah penyimpanan dan seterusnya. Kemudian ada reaksi kecemasan atau hubungan kausal yang tidak dapat ditentukan. Hal ini cukup sering terjadi di mana terdapat penelitian ketika dalam satu ruangan terdapat 10 orang yang sedang divaksin, dan saat sedang divaksin ada salah satu dari ke-10 orang tersebut menangis, maka hampir 4 dari 10 sisanya akan ikut menangis. Atau salah satu pingsan, maka 4 orang yang melihat juga akan ikut pingsan. Nah, ini berkaitan dengan kecemasan dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan isi dari vaksin tersebut. Selanjutnya adalah koinsiden. Ini yang paling sering terjadi. Koinsiden ini tidak ada hubungannya dengan vaksin, hanya saja waktu atau onset terjadinya gejala itu berkaitan. Jadi semisal habis divaksin, habis disuntik vaksin, terasa demam atau sumar dan seterusnya. Artinya demam bukan disebabkan secara langsung karena vaksinnya, melainkan terdapat reaksi-reaksi biologis tertentu sehingga menimbulkan gejala. Menurut catatan dari Kemenkes, klasifikasi serius KIPI tidak berhubungan dengan tingkat keparahan dari reaksi KIPI yang terjadi. Vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi COVID-19 ini termasuk vaksin baru, sehingga untuk menilai perlu dilakukan surveillance pasif KIPI dan surveillance aktif kejadian ikutan dengan perhatian khusus KIPK dengan kajian independen yang berbeda dengan program imunisasi itu sendiri. Pelaporannya dibuat secepatnya sehingga keputusan dapat dipakai untuk tindakan penanggulangan. Pemantauan kasus KIPI ini dimulai langsung setelah divaksinasi. Puskesmas biasanya menerima laporan KIPI dari sasaran yang divaksinasi, yaitu masyarakat dan kader. Apabila ditemukan dugaan KIPI yang serius, agar segera dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk segera dilakukan pelacakan. Nanti hasil pelacakan dilaporkan ke Pokja atau Komda untuk dilakukan analisa kejadian dan tindak lanjut kasus. Dasar KIPI terdapat dalam Permenkes nomor 12 tahun 2017 yang dijadikan sebagai landasan hukum pada KIPI. Selanjutnya, reaksi yang mungkin terjadi setelah vaksin COVID-19 tidaklah berbeda dengan vaksin lainnya. Berikut Kemenkes merinci KIPI dari vaksin COVID-19 yang mungkin akan terjadi. Yaitu yang pertama adalah reaksi lokal, seperti nyeri, kemerahan, atau bengkak pada tempat suntikan. Kemudian reaksi lokal lain yang mungkin agak berat, misalnya adalah selulitis. Reaksi sistemik, yaitu seperti demam, nyeri otot di seluruh tubuh atau mialgia, nyeri sendi atau atralgia, kemudian badan lemas dan sakit kepala. Ada reaksi-reaksi lainnya seperti reaksi alergi, yaitu seperti bentol-bentol, urtikaria, udem, atau
adanya reaksi anafilaksis dan sinkop atau pingsan. Nah, dalam jurnal artikel Dr. Sri Rejeki, spesialis anak konsultan, menyatakan bahwa perlu kita ketahui, tidak semua kejadian KIPI yang diduga itu benar. Sebagian besar ternyata tidak ada hubungannya dengan imunisasi atau vaksin. Oleh karena itu, untuk menentukan KIPI diperlukan keterangan mengenai berapa besar frekuensi kejadian KIPI pada pemberian vaksin tertentu. Kemudian bagaimana sifat kelainan tersebut, apakah lokal atau sistemik. Kemudian bagaimana derajat kesakitan resipien, apakah memerlukan perawatan, apakah menyebabkan cacat atau disabilitas, atau menyebabkan kematian. Apakah penyebab dapat dipastikan, atau baru diduga, atau justru tidak terbukti. Kemudian akhirnya baru kita bisa menghubungkan apakah KIPI ini berhubungan dengan vaksin tersebut itu sendiri, atau karena kesalahan produksi, atau kesalahan pemberian. Nah, dari vaksin dan KIPI tadi, kita menyadari bahwa penting dilakukan pendekatan yang baik bagi masyarakat. Pendekatan yang tepat mengenai vaksin dan KIPI. Direktur RSSA Malang dan Ketua Tim Tracing Gugus Tugas COVID-19 Jatim, Dr. Kohar Hari Santoso menyebutkan beragamnya kultur dan keyakinan sering menjadi tantangan para tenaga kesehatan dalam memberikan vaksinasi. Dr. Kohar menyatakan bahwa tidak bisa sekedar edukasi langsung ke masyarakat, tapi harus dengan pendekatan kultural. Jadi pemberian vaksin didukung dengan adanya edukasi yang akan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, para pimpinan wilayah yang kemungkinan akan diberikan pemahaman terlebih dahulu pada tokoh-tokoh tersebut. Kemudian tokoh-tokoh tersebut akan memberikan sosialisasi pemahaman ke masyarakat. Tidak hanya berhenti pada edukasi vaksin, namun masyarakat juga harus mendapatkan penjelasan yang cukup holistik mengenai KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang bisa saja terjadi setelah menerima vaksin. Untuk itu, edukasi vaksin dengan pendekatan-pendekatan khusus diperlukan agar masyarakat memahami kegunaan dan manfaat dari vaksin itu sendiri. Masuk ke pendekatan kultural. Kenapa pendekatan kultural ini dirasa efektif untuk masyarakat kita? Pertama, ini pendekatan kultural atau cultural approach merupakan salah satu pendekatan yang bisa mengarahkan program vaksinasi ini kepada hasil yang lebih mementingkan kepentingan manusia. Dan pendekatan kultural ini memposisikan manusia secara utuh sebagai manusia, sehingga komunikasi dan edukasi yang dilakukan pihak manapun harus mempertimbangkan segala aspek kehidupan, sehingga bisa meminimalkan dampak-dampak destruktif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Menurut Dr. Junaidi, Dekan Fakultas Ilmu Budaya dan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Riau, pendekatan kultural ini bersifat humanis dalam memandang manusia sebagai entitas yang utuh baik secara fisik maupun spiritual. Jadi hidup manusia tidak hanya berkaitan dengan urusan fisik, tetapi juga berkaitan dengan aspek kultural dalam diri manusia. Sehingga pendekatan kultural ini memiliki keunggulan bila diaplikasikan dalam pemberian edukasi, karena memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, bersifat holistik. Manusia memiliki jiwa dan raga, bahkan hakikat manusia itu ada pada jiwanya. Sehingga pendekatan material ekonomi tidak cukup untuk menyelesaikan urusan manusia. Manusia sebagai satu-satunya makhluk Tuhan yang memiliki kebudayaan dan dikaruniai oleh potensi kekreativitasan itu untuk bertahan hidup di alam semesta. Dalam menjalankan kreativitasnya, manusia memiliki sistem moral, rasa, etika, ada nilai-nilai, adat, tradisi, kemudian etika dan estetika. Dalam hal ini, pendekatan yang diberikan dalam rangka pemberian edukasi tidak bisa dilakukan dengan semena-mena tanpa mempertimbangkan moral dan etika serta adat istiadat pada suatu kelompok masyarakat. Kemudian sifat yang kedua adalah pendekatan kultural sangat memperhatikan keseimbangan alam. Alam dan kebudayaan merupakan dua unsur yang saling berkaitan, saling mempengaruhi.
Alam tidak boleh dieksploitasi seenaknya oleh manusia. Manusia hidup di alam sehingga manusia harus dapat menjaga alam agar alam tidak rusak. Bila alam rusak, maka hubungan manusia dengan alam akan terganggu pula. Akibatnya bencana pun akan menimpa manusia. Dalam kasus COVID-19 ini sendiri, berdasarkan penelitian terdapat beberapa suspek yang mengarah bahwa penyebab awal terjadinya penyakit karena adanya beberapa kelompok orang yang mengkonsumsi hewan-hewan yang seharusnya tidak baik untuk dikonsumsi. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk meninjau aspek keseimbangan alam ini saat melakukan pendekatan kultural. Yang ketiga, sifat dari pendekatan kultural ini adalah pendekatan kultural memberikan penghargaan pada kearifan lokal atau local wisdom yang terdapat dalam masyarakat. Setiap masyarakat memiliki tradisi-tradisi luhur yang selalu dijadikan dasar. Oleh sebab itu, kearifan lokal yang mengajarkan tentang hubungan harmoni antar sesama manusia, manusia dengan alam, serta manusia dengan sang pencipta senantiasa dipegang sangat teguh oleh masyarakat adat. Selanjutnya, sifat yang keempat adalah pendekatan kultural sangat menghargai perbedaan budaya yang terdapat dalam masyarakat. Pendekatan ini mendukung pluralisme, sehingga keberagaman budaya, bangsa, agama, dan etnis tidak menjadi hambatan dalam pemberian vaksin. Justru sebaliknya, keberagaman menjadi sebuah kekuatan besar untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pencegahan terhadap COVID-19. Kemudian sifat yang kelima adalah pendekatan kultural memberikan penekanan pada aspek hubungan manusia atau human relation. Di sini manusia itu merupakan makhluk sosial yang membutuhkan komunikasi dengan sesama manusia. Menjalin hubungan dengan sesama manusia sangat perlu dilakukan dalam menjalankan proses pencegahan penyakit menular ini. Dan dalam hal ini berkaitan juga dengan ketersediaan akses kesehatan bagi masyarakat dalam upaya penanggulangan COVID-19. Kemudian yang terakhir, sifat dari pendekatan kultural adalah bersifat partisipatif. Pendekatan kultural memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyuluhan tentang vaksinasi. Masyarakat diposisikan sebagai subjek utama, jadi bukan objek, sehingga berperan aktif dalam hal ini. Mereka akan lebih terlibat dalam hal ini. Sifat pendekatan ini merupakan sifat yang paling vital, di mana diharapkan dengan melakukan pendekatan atau komunikasi mengenai vaksin dan KIPI akibat vaksin COVID-19 kepada tokoh-tokoh masyarakat, maka secara aktif pula mereka akan menyalurkan kepada masyarakat. Seperti contoh di daerah barat disebut Mataranam, di mana sosok panutannya adalah para pemimpin seperti lurah. Ya, ada kultur budaya juga di arek Surabaya ya. Biasanya lebih mendengarkan pakar dan para ahli. Kemudian ada juga daerah Tapal Kuda yang dominan berbudaya masyarakat Madura. Mereka biasanya lebih mendengarkan tokoh-tokoh agama. Dan saya simpulkan adalah vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, kemudian mencapai kekebalan kelompok di masyarakat yaitu herd immunity, dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Upaya pendekatan komunikasi yang baik memegang peranan yang penting dalam memberikan edukasi mengenai vaksinasi dan KIPI vaksin COVID-19. Pendekatan kultural menjadi salah satu upaya yang efektif untuk masyarakat Indonesia karena bersifat humanis dan memandang manusia sebagai entitas yang utuh, baik secara fisik maupun spiritual. Ya, akhir kata, saya mengucapkan sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hikmat-Nya, saya memperoleh ide pembuatan video ini terkait fenomena yang saat ini sedang terjadi. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Adib MA selaku dosen pembimbing filsafat ilmu di mata kuliah dasar hukum atau MKDU. Kemudian saya juga berterima kasih kepada tim editing video yaitu rekan-rekan
setiap hubungan baik secara fisik maupun moral dalam pembuatan video ini. Ucapan terima kasih juga kepada viewer. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kiranya video ini yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi setiap hal yang akan kita selesaikan atau kerjakan ke depan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat.